Kini bersiaplah menemukan energi dan inspirasi baru di setiap hari, mulai dari saat teduh hingga saat malam tiba. Semua masalah dan tantangan yang kita alami dalam hidup kita, hadapi sebagai pahlawan yang gagah perkasa pakai kuasa Allah, dan balikkan situasi kegagalan menjadi kemenangan. Gerasa, Gerakan Kuasa Allah. Program acara yang boleh menyentuh hati kita, membawa kita semakin dalam akan perkenalan firman Tuhan dan kasih Bapa. Shalom Bapak Ibu pendengar setia Radio LCD FM dimanapun Anda berada, senang sekali. Saya Evangelis Triwaloyo Magister Teologi bersama-sama kembali dengan keluarga LCD semuanya saat ini. Dan seperti biasa, sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, kita akan awali kesempatan kali ini dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk segala hal yang baik yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Dan biarlah firman-Mu hari ini menguatkan setiap kami, menuntun setiap kami, dan menjadikan setiap kami sungguh-sungguh menjadi alat-Mu, menjadi hamba-hamba-Mu Tuhan yang siap melayani-Mu Tuhan dan memberikan yang terbaik bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Sehingga melalui apapun yang kami lakukan, semuanya menyenangkan hati-Mu dan berkenan di hadapan-Mu Bapa. Dan sungguh-sungguh anugerah berkat kasih karunia-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin, 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 amin. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang menjadi penjaga api seperti Hizkia, Bapak Ibu Saudara semuanya. Ya, kita akan belajar dari tokoh yang bernama Hizkia. Hizkia ini adalah salah satu raja di kerajaan Israel pada waktu itu, kerajaan Yehuda tentu saja tepatnya, karena di masa-masa Hizkia ini kerajaan Israel terpecah menjadi dua, kerajaan Yehuda dan kerajaan Israel. Dan Hizkia ini sendiri adalah anak dari Raja Ahaz yang sebelumnya, kalau Bapak Ibu lihat di dalam kitab 2 Tawarik pasal 28 ayat yang kedua dan setelahnya, bagaimana Raja Ahaz ini adalah raja yang luar biasa jahatnya di hadapan Tuhan, saudara. Bahkan di mana di situ dikatakan dia tidak melakukan apa yang benar di hadapan Allah. Bahkan menutup tempat ibadah. Tidak lagi memberikan korban persembahan kepada Allah, tetapi malah memberikan korban kepada Allah-Allah yang lain. Dan itu menyebabkan satu hal yang tidak baik dalam kehidupan bangsa Israel pada waktu itu. 2 Tawarik pasal 29 ayat yang ke-8 mencatat, sehingga murka Tuhan menimpa Yehuda dan Yerusalem. Ia membuat mereka menjadi kengerian, kedahsyatan, dan sasaran suitan seperti yang kamu lihat dengan matamu sendiri. Artinya dengan apa yang dilakukan oleh orang tuanya, ayahnya, nenek moyangnya, saudara, Hizkia tidak belajar dan kemudian tidak mengikuti itu semuanya. Walaupun dalam kondisi kerajaan yang terpuruk pada waktu itu, yang mungkin karena ya tadi apa yang dilakukan pendahulu sebelumnya membuat semua rencana Allah rusak dalam kehidupannya, tetapi Hizkia tidak membiarkan itu semuanya berlarut-larut. Dia bangkit untuk menjadi penjaga api. Dia bangkit untuk mengobarkan api kembali. Dia bangkit untuk mengalami kemenangan demi kemenangan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupannya. Dan betul saudara, apa yang dialami Hizkia di dalam kitab 2 Tawarik pasal 32 ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-30 mencatat saudara, ia mendirikan kota-kota, memperoleh banyak kambing, domba, dan lembu sapi karena Allah mengaruniakan dia harta milik yang amat besar. Hizkia ini juga telah membendung aliran Gihon di sebelah hulu dan menyalurkannya ke hilir, ke sebelah barat, ke kota Daud. Hizkia berhasil dalam segala
usahanya. Perhatikan ini saudara, Hizkia berhasil dalam segala usahanya. Saya berdoa bagi setiap pendengar radio El Shaddai FM dimanapun Anda sekarang ini ada, sama seperti apa yang dialami Hizkia, Anda semuanya berhasil dalam segala usahanya, berhasil dalam segala apapun yang kita lakukan, berhasil dalam segala apapun yang menjadi pergumulan, tantangan, dan masalah hidup kita. Karena sekali lagi saudara, api yang ada di dalam hidup kita berkobar-kobar. Api yang ada di dalam hidup kita menyala-nyala dan membuat kita terus boleh setia mengikuti rencana Tuhan, boleh terus setia taat dalam rencana Tuhan. Demikian juga setiap kita Bapak Ibu Saudara semuanya, ketika kita melihat dari kisah Hizkia ini, kita tidak melihat apa yang ada di belakang kita. Kita tidak melihat masa lalu kita. Mungkin karena kesalahan pendahulu kita, keluarga, pekerjaan, usaha, bahkan mungkin kesehatan kita terganggu. Atau sebaliknya, atau mungkin saudara, karena kesalahan kita sendiri juga, karena pelanggaran atau dosa kita membuat hidup kita hari-hari ini kacau balau, membuat keuangan kita jadi amburadul, membuat kesehatan kita jadi menurun. Tetapi saya percaya ini momen bagi setiap kita mengalami pemulihan. Ini momen bagi setiap kita mengalami nyala api Roh Kudus dinyalakan kembali dalam kehidupan kita, sehingga kita terus menyala-nyala dan kita terima anugerah berkat kasih karunia yang daripada Tuhan. Saya berdoa sekali lagi, terima api itu menyala dalam hidup kita. Terima pengurapan itu melimpah di dalam kehidupan kita dan menjadikan kita menjadi pribadi-pribadi yang baru, yang terus diperbaharui dalam Kristus Yesus Tuhan, dan terus bergerak dalam rencana Tuhan yang dahsyat dalam hidup kita. Lalu pertanyaannya Bapak Ibu Saudara semuanya, bagaimana kita bisa belajar dari seorang Hizkia ini untuk kembali bangkit, mengobarkan nyala api rohnya, dan pada akhirnya mengalami berkat yang besar dalam kehidupannya. Mari kita akan belajar Bapak Ibu Saudara semuanya. Yang pertama saudara, apa yang kemudian dilakukan oleh Hizkia sehingga dia tidak hidup di masa lalunya, tetapi sebaliknya dia move on saudara, dia bangkit saudara, dan kebangkitannya, nyala api rohnya itu berdampak dalam keberhasilan hidupnya. Kita akan lihat di dalam kitab 2 Tawarik pasal 29, kitab 2 Tawarik pasal 29, ayat yang ke-3 terlebih dahulu. Yang pertama Bapak Ibu Saudara semuanya, apa yang dilakukan Hizkia? Pada tahun pertama, perhatikan ini saudara, pada tahun pertama pemerintahannya, dalam bulan pertama, ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya saudara. Ini yang dilakukan oleh Hizkia. Hizkia ketika menjabat pertama kali di tahun-tahun awal pemerintahannya, dia tidak memikirkan tentang pasukannya. Dia tidak memikirkan tentang kubu-kubu pertahanan yang kemudian perlu dibangun di dalam kerajaannya. Dia tidak memikirkan kemudian perlengkapan senjata yang kemudian perlu dipersiapkan sehingga dia menjadi raja yang kuat dan kerajaannya kuat, tentaranya menjadi tentara yang kuat. Tidak itu saja. Tetapi yang pertama kali yang dilakukan oleh Hizkia, bagaimana ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Karena apa saudara? Dia tahu, dia ngerti saudara, ini yang menjadi kunci bagaimana di masa lalu bangsanya hancur. Dia tahu ini masalah ketika pintu-pintu bait Allah ditutup, ketika kemudian pintu-pintu bait Allah dan tempat ibadah bait Allah tidak lagi hidup dan diabaikan begitu saja. Itu yang membuat kemerosotan bangsanya yang begitu luar biasa. Dan itulah yang kemudian diperbaiki. Itu pula yang kemudian dipulihkan. Itu kemudian yang menjadi fokus utama Hizkia untuk membangun kembali, untuk membuka kembali bait Allah dan memperbaikinya. Sama halnya Bapak Ibu Saudara semuanya, hari-hari ini Tuhan ingatkan kita. Ada begitu banyak mungkin dari kita yang mungkin sudah kehilangan waktu doa kita, waktu ibadah kita, karena keterpurukan hidup kita. Bahkan atau sebaliknya,
karena kesibukan kita, karena mungkin sudah kita merasa dalam zona nyaman sehingga kita melupakan Tuhan. Tetapi hari ini saya berdoa setiap kita, tidak ada kata terlambat. Waktunya kita memulihkan kembali doa kita. Waktunya kembali kita memulihkan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Waktunya kita kembali memulihkan pelayanan kita di hadapan Tuhan. Jangan sampai hari-hari ini kita larut dalam masalah kita. Jangan sampai hari-hari ini kita larut dalam berkat-berkat yang Tuhan berikan sehingga kita lupa untuk ibadah, lupa untuk kelompok sel, lupa untuk mengikuti som, lupa untuk mengikuti ibadah setiap minggunya, lupa untuk kemudian bersaksi dan membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudara semuanya, yang utama, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambah-tambahkan dalam kehidupan kita. Sama halnya sekali lagi, kita akan kehilangan segala sesuatunya ketika kita mengabaikan sesuatu yang paling utama yang memberikan segala sesuatunya itu, yaitu Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, Yesus Kristus Tuhan namanya. Maka jangan lupakan pribadi Allah itu dalam hidup kita. Jangan abaikan tuntunan Roh Kudus dalam hidup kita. Yang setiap hari, yang setiap pagi, mungkin Roh Kudus akan terus mengingatkan kita untuk berdoa. Yang mungkin setiap minggu mengingatkan kita untuk ibadah. Yang terus setiap hari mengingatkan kita untuk berhubungan secara pribadi dengan Allah melalui Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara semuanya, pulihkan kembali, ayo bangun kembali, ayo bangun hidup kita, ayo bangun mesbah doa, ayo bangun persekutuan kita dengan Tuhan, dan itulah yang menjadi nyawa kita. Itulah yang pada akhirnya menjadi api yang dibakar kembali dalam hidup kita, membakar hati kita, membakar hidup kita, membakar semangat kita untuk kita terus bisa mengerjakan perkara-perkara yang dahsyat bagi kemuliaan nama Tuhan. Oleh sebab itu sekali lagi Bapak Ibu Saudara semuanya, mari pulihkan kembali, bangkit kembali, perbaiki kembali waktu-waktu pribadi kita dengan Tuhan, waktu-waktu kita yang terbaik dengan Tuhan, hubungan pribadi kita dengan Tuhan, sehingga Allah berkarya secara dahsyat, secara ajaib dalam kehidupan kita. Yang kedua Bapak Ibu Saudara semuanya, bagaimana kemudian kita bisa menyalakan api kita kembali? Selain yang pertama tadi adalah dengan ibadah Bapak Ibu Saudara semuanya. Yang kedua Bapak Ibu Saudara semuanya, di situ dikatakan yang ayat ke-5, katanya kepada mereka, dengarlah hai orang-orang Lewi, sekarang kuduslah dirimu dan kuduskanlah rumah Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan kuduskanlah rumah Tuhan Allah nenek moyangmu, keluarkanlah kecemaran dari tempat kudus. Artinya sekali lagi, Allah adalah kudus dan Allah rindu setiap umatnya kudus. Maka hari ini Bapak Ibu Saudara semuanya, agar api kita terus menyala, kuduskanlah diri kita di hadapan Tuhan. Jauhkanlah hidup kita dari dosa, dari pelanggaran yang meracuni kita, yang mengamiri kita, yang kemudian membuat kita akhirnya kehilangan kasih karunia Tuhan. Karena kadang Bapak Ibu Saudara semuanya, kita bisa melihat ya, bukan karena tangan Tuhan kurang panjang untuk menolong kita, bukan karena telinga Tuhan kurang peka untuk mendengar setiap seruan doa kita, tetapi mungkin ada penghalang-penghalang untuk doa kita, untuk kerinduan hati kita, untuk keinginan hati kita dan visi kita tidak terjadi dalam kehidupan kita, yaitu salah satunya adalah dosa. Maka hari ini cuci semua dosa itu dengan darahnya yang kudus. Minta ampun sungguh-sungguh, kuduskanlah diri kita sungguh-sungguh. Bertobat sungguh-sungguh dari segala sesuatu yang tidak benar, dari segala sesuatu yang jahat di hadapan Tuhan, dari segala sesuatu yang membuat Tuhan murka, dari segala sesuatu yang membuat Tuhan kecewa, dari segala sesuatu yang membuat Tuhan mungkin tidak suka dengan hati, hidup, dan diri kita. Hari ini minta ampun di hadapan Tuhan. Allah adalah kasih, Dia panjang sabar dan penuh kasih karunia. Maka kuduskanlah dirimu, kuduskanlah pikiranmu dari pikiran-pikiran jahat,
dari pikiran-pikiran cabul, dari pikiran-pikiran yang kotor, dari pikiran-pikiran yang penuh dengan kebencian, yang penuh dengan iri hati, yang penuh dengan amarah. Jauhkanlah itu. Jauhkanlah hati kita dari racun hidup yang mungkin membuat kita jadi gampang cemas, gampang khawatir, gampang kecewa. Jauhkanlah itu, saudara. Buang jauh-jauh, minta ampun di hadapan Tuhan. Minta Tuhan menguduskan hidup kita senantiasa. Perkataan-perkataan kita yang selama ini mungkin perkataan-perkataan yang penuh dengan perkataan-perkataan negatif, perkataan-perkataan yang penuh dengan perkataan sungut-sungut, perkataan yang penuh dengan perkataan yang sumpah serapah, perkataan yang negatif, perkataan apapun yang membuat Tuhan kecewa dengan hidup kita. Bahkan keluarga kita, orang-orang di sekitar kita kecewa dengan diri kita. Hari ini minta ampun di hadapan Tuhan, saudara. Agar perkataan kita diubahkan. Bukan lagi perkataan yang penuh dengan intimidasi. Bukan perkataan-perkataan yang menyesatkan, bukan perkataan-perkataan yang negatif, tapi sebaliknya, perkataan yang penuh dengan pengharapan, perkataan-perkataan yang penuh dengan perkataan profetik, perkataan firman, perkataan iman, perkataan yang daripada Tuhan itu keluar dari mulut kita. Sehingga sungguh-sungguh Allah berkenan atas hidup kita, dan otomatis Bapak Ibu Saudara semuanya, ketika perkataan kita jadi berkat, maka otomatis akan banyak orang datang, akan banyak orang kemudian disukakan, akan banyak orang kemudian mengalami pemulihan yang daripada Tuhan, jamahan yang daripada Tuhan, dan anugerah berkat kasih karunia Tuhan melimpah dalam kehidupan kita. Kuduskanlah dirimu, kuduskanlah hatimu, kuduskanlah. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara semuanya, kuduskanlah. Bukan hanya kita datang beribadah, tetapi kita datang dalam kekudusan, kita datang dalam kesucian, kita datang dalam kemurnian yang daripada Tuhan, sehingga Allah berkenan atas hidup kita. Sehingga Allah sungguh-sungguh berkenan atas hidup kita dan mengaruniakan segala sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Berikutnya Bapak Ibu Saudara semuanya, 2 Tawarik pasal 29 ayat yang ke-11. Anak-anakku, sekarang janganlah kamu lengah. Janganlah kamu lengah. Bersiap siaga. Waspada. Hati-hati. Siap siaga. Lihat kanan kiri depan belakang, saudara. Jangan lengah. Berjaga-jaga senantiasa. Itu yang menjadi bagian penting bagaimana api kita bisa menyala senantiasa. Karena pasti Bapak Ibu Saudara semuanya akan banyak godaan. Pasti Bapak Ibu Saudara semuanya akan banyak tantangan, badai yang kadang membuat kita sempoyongan, saudara. Yang kadang membuat kita mungkin jadi luar biasa lemahnya. Tetapi hari ini kembali tetap siap siaga, tetap kuat, berdiri teguh di hadapan Tuhan, agar Tuhan yang senantiasa berkarya, agar Tuhan yang senantiasa bekerja untuk mendatangkan kebaikan, mendatangkan sukacita dalam kehidupan kita. Hal berikutnya Bapak Ibu Saudara semuanya, karena kamu telah dipilih Tuhan untuk berdiri di hadapannya, untuk melayani Dia, untuk mengobarkan kembali api rohnya, adalah bagaimana kita bangkit kembali untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara semuanya, mari saya dorong setiap kita semuanya bangkit melayani Tuhan, bangkit untuk kita memberikan yang terbaik dimanapun Anda berada saat ini. Bangkit untuk layani Tuhan. Apapun yang menjadi karunia yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Mungkin kita punya karunia untuk memuji, kita bisa pakai menjadi WL, menjadi singer. Ataupun kita punya karunia dalam bermain musik, Anda bisa menjadi pemain musik. Apapun yang menjadi karunia kita, Pak, saya nggak punya karunia apapun gitu, saudara ya. Kadang kita berpikir seperti itu. Tidak, saudara. Setiap kita pasti diberikan karunia. Tinggal kita perlu peka. Tinggal kita perlu terus tanya Tuhan dan minta hikmat dari Tuhan untuk Tuhan menunjukkan apa yang bisa kita lakukan, sesuatu yang terbaik bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Jadi sekali lagi, layani Tuhan. Layani Tuhan. Jangan sampai dulu kita melayani, sekarang tidak melayani, saudara. Jangan sampai kita menjadi pensiun dalam pelayanan. Bayangkan saudara, kalau berkat Tuhan
di pensiun gimana saudara? Jangan sampai kita berhenti dalam pelayanan, karena kadang kita berpikir, Pak, pelayanan kan tidak hanya di gereja. Betul saudara, tapi ayat ini katakan apa saudara? Untuk melayani Dia, untuk menyelenggarakan kebaktian dan membakar korban baginya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara semuanya, gereja adalah bait Allah, rumah Allah. Ya, di satu sisi ya, kita mungkin bisa melayani keluarga kita. Kita mungkin bisa melayani saudara-saudara kita. Kita mungkin bisa melayani di rumah kita. Tapi yang paling penting, jangan lupakan untuk kita melayani rumah Allah, melayani di gereja Tuhan, melayani di bait Allah. Karena sekali lagi Bapak Ibu Saudara semuanya, pelayanan itu baik, dimanapun kita bisa melayani. Tapi jangan sampai kita lupa bahwa sumber kita, bahwa tempat kita, bahwa asal kita, semuanya itu adalah dari Allah. Dan ketika kita melayani, maka salah satu yang paling perlu kita lakukan adalah layani di mana Tuhan ada, yaitu rumahnya, yaitu baitnya. Ketika kita mengimani bahwa gereja bukan hanya sekedar gedung, bukan hanya sekedar organisasi, bukan hanya satu tempat untuk beribadah, tetapi rumah di mana Allah ada. Saya percaya Bapak Ibu Saudara semuanya, kita dengan senang hati, dengan sukacita, kita akan melayani Tuhan di rumahnya, di baitnya yang kudus. Dan pada akhirnya kita dibentuk, kita dijadikan baru, dan kita terima anugerah, berkat, dan kasih karunia-Nya yang melimpah dalam kehidupan kita. Maka sekali lagi Bapak Ibu Saudara semuanya, mari kita belajar. Sama seperti Hizkia, di masa lalunya mungkin dia mengalami begitu banyak pergumulan, begitu banyak tantangan, bahkan keadaan yang terpuruk. Tetapi Hizkia tidak berhenti dalam keadaan itu, tetapi sebaliknya dia bangkit, mengobarkan api kembali untuk dia datang kembali kepada Allah, memulihkan tempat bait Allah yang benar-benar dipakai untuk mengorbankan korban-korban persembahan yang terbaik bagi Tuhan, untuk benar-benar datang dalam kekudusan dan melayani Tuhan. Dan pada akhirnya hidupnya, kerajaannya, keluarganya dipulihkan Tuhan luar biasa. Sama halnya Bapak Ibu Saudara semuanya, saya percaya pemulihan Tuhan terjadi dalam hidupmu saat ini. Mujizat kuasa Tuhan terjadi dalam kehidupanmu saat ini, ketika kita sungguh-sungguh mengobarkan kembali api Roh Kristus dalam hidup kita, dan kita bangkit menyala-nyala untuk memberikan yang terbaik bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan pada akhirnya segala yang baik, segala yang mulia, segala yang sempurna itu Tuhan nyatakan melimpah-limpah dalam kehidupan kita senantiasa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk kasih karunia yang luar biasa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Mari Bapa, mari Tuhan, Engkau yang terus bekerja dalam kehidupan kami, dan Engkau juga berkati radio ini Tuhan, Radio El Shaddai FM ini Tuhan, untuk terus memancarkan terang Kristus, untuk memancarkan firman-Mu, untuk menjadi damai atas setiap jemaat-Mu yang mendengar siaran radio ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau yang terus memberkati, dan Kau yang terus berkarya melalui radio ini, dan juga setiap kami. Apapun yang menjadi pergumulan kami, apapun yang menjadi tantangan hidup kami percaya Allah turut bekerja dalam segala sesuatunya untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami, dan sempurnalah Tuhan rencana-Mu dalam hidup kami. Kami sekali lagi serahkan semuanya Tuhan dalam tangan kuat kuasa-Mu, dan Engkau sendiri Tuhan yang akan terus berkarya, akan terus menyatakan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terpujilah Tuhan nama-Mu untuk selama-lamanya, dan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin, 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 amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Shalom, kami mengajak Anda untuk bisa bergabung di ibadah keluarga Allah. Hari Sabtu jam 6 sore, hari Minggu jam 6 pagi, jam 9 pagi, jam 1 siang, jam 4 sore, dan jam 7 malam. Dan Anda pun bisa streaming di www.elshaddai.fm.com atau di www.elshaddai.fm.in untuk menjangkau 1 juta jiwa diselamatkan dan mengenal Yesus. Bagaimana mereka bisa mengenal Kristus kalau bukan kita yang menceritakannya? Jadi tunggu apa lagi? Bergabunglah bersama kami dan mulailah saksikan imanmu dengan mengirimkan kesaksian Anda melalui WhatsApp di 0856 4100 0277.
Mari kita dukung pekerjaan Tuhan dengan menabur di ladang Tuhan di radio melalui rekening BCA atas nama PT Radio Rema El Shaddai. Nomor rekening 392-036-7100. Biarlah melalui siaran Radio El Shaddai FM berita keselamatan sampai kepada bangsa-bangsa. Tuhan Yesus memberkati.